greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the Wah, ini ada kabar yang sangat mengejutkan sekali ya. Yaitu di sini PDIP respon dengan tegas, yaitu terhadap Budiman Sujatmiko yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024, dan bahkan di sini PDIP menyebut mundur atau dipecat. Nah, kemungkinan kita tunggu besok akan diumumkan, yaitu sanksi atas Budiman yang mendeklarasikan sebagai Prabowo Subianto. Perlu diketahui, yaitu PDIP itu sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres pada tahun 2024. Tetapi di sini memang sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukung Prabowo Subianto. Ada apa ini? Ya memang pada waktu lalu saya masih ingat betul ketika Budiman Sujatmiko bertemu di kediaman Prabowo Subianto. Di situ kepengennya sih, yaitu Pak Prabowo Subianto berkoalisi dengan PDIP, Gerindra dengan PDIP Perjuangan. Di situ sih kepengennya seperti itu, karena kalau kekuatan tersebut digabungkan pasti akan menang lah pada Pilpres 2024. Entah, kita lihat saja perkembangan besok. Kira-kira kengototan Mas Budiman ini bisa enggak ya membuat partai besar tersebut, Gerindra dan PDIP Perjuangan, berkoalisi? Ya, kita tidak tahu. Di sini bahkan juga ada berita Budiman berharap tak dipecat PDIP usai deklarasi dukung Prabowo. Saya jadi ingat pada statement Ibu Megawati pada waktu itu. Jika kader dari PDI Perjuangan tidak memenangkan Ganjar, ya harap mundur lah. Nah, di sini kan terlihat Bu Budiman Sujatmiko telah mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto, ya seharusnya mundur, kurang lebih seperti itu. Di sini bahkan ada berita juga dari Detik News, Budiman siap disangsi PDI usai dukung Prabowo, tapi berharap tak dipecat. Menurut saya kalau mendukung Pak Prabowo Subianto, menurut saya sudah kelewatan ya. Apalagi juga dari PDIP sendiri juga sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Apalagi juga masih termasuk kader dari PDIP tiba-tiba mendeklarasikan Prabowo Subianto. Ini sangat mengejutkan dan bisa jadi akan mendapatkan sanksi paling berat ya, kemungkinan pemecatan. Saya kadang-kadang juga berpikir cara berpikir Mas Budiman ya. Nah, memang sih ketika Pilpres 2024, anggap saja Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Dari elektabilitas capres-capres tersebut terlihatlah, anggap saja Pak Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 35%, Pak Prabowo Subianto memiliki 33%, dan Anies Baswedan 25%. Dari sini, ketika Pilpres 2024, misal ada putaran kedua dan putaran pertama itu Anies gagal, otomatis suara yang mendukung Anies Baswedan itu pasti akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Menurut saya sih, kemungkinan yang memilih dari Ganjar Pranowo hanya beberapa persen saja. Bayangkan, jika suara Anies Baswedan atau suara pemilih Anies Baswedan semuanya memilih Pak Prabowo Subianto, pasti ya bisa dipastikan Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2024. Kemungkinan ketakutan dari Mas Budiman ya kurang lebih seperti itulah. Jadi alangkah baiknya PDIP dan Gerindra ya bersatu sajalah, bersatu membentuk koalisi. Pasti juga akan satu putaran saja, tidak akan dua putaran. Ya tetapi kita lihat sajalah besok. Politikus PDIP Budiman Sujatmiko sadar akan resiko dirinya kena sanksi partai karena tidak mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, melainkan mendukung capres Gerindra Prabowo Subianto. Budiman berharap dirinya tidak disangsi pemecatan, tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, kata Budiman di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu 19 Agustus. Bila sanksi pemecatan dari PDIP menjadi nyata, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik PRD itu mengaku sedih. Menurutnya, ia telah lama bersama dan mendukung PDIP. Saya tahu bahwa itu sangat menyedihkan untuk saya. Saya bayangkan saja saya bisa berkaca-kaca karena bagi saya PDIP bahkan sejak bernama PDI, itu parpol suka saya dukung sejak kampanye, sejak kelas 6 SD, kata Budiman. Budiman diketahui mendeklarasikan relawan Prabowo Subianto, yakni Prabowo Budiman Prabu di Semarang pada Jumat 18 Agustus kemarin. Kata Budiman, Prabowo adalah pilihan capres paling baik ketimbang nama yang lain secara strategi politik untuk Indonesia saat ini. Saya melihat tak sempurna Pak Prabowo, tak ideal, tapi relatif dibanding yang lain. Karena itu bagi saya kepemimpinan strategis penting untuk persatuan nasional.
ujarnya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana di sini ya. Bahkan saat ini pun Budiman Sujatmiko, Budiman, yaitu masih trending topik di Twitter. Di sini bahkan juga dikomentari oleh sahabat saber. Ya, sekali lagi itu mah urusan Mas Budi dengan partai. Semua memang ada resikonya. Ya, saya setuju, semua memang ada resikonya. Bingung kan? Mas Bud melakukan aksi nekat mengikuti kata hatinya ingin agar Ganjar dan Prabowo bersatu. Itu paling ideal memang. Tapi kerikil dan duri bertaburan ke kedua sisi partai. Hal yang sangat butuh keajaiban, Mas Bud. Budiman Sujatmiko, please come home. Dasar dan Budiman kok enak. Orang tidur aja punya resiko. Nah, dari sini saya penasaran ya, bagaimana cuitan tentang Budiman di sini ya. Deklarasi Prabowo Budiman di Semarang yang identik dengan Ganjar dan PDIP adalah bentuk provokasi dan deklarasi perang seperti halnya Prabowo lakukan di Pilpres 2019. Di Solo yang identik dengan Jokowi dan PDIP, Prabowo masih lakukan cara-cara lama. Posko Prabowo, Sandiaga di Solo berhadapan dengan posko PDIP. Prabowo Budiman Sujatmiko deklarasi relawan di kota Semarang. Di sini bahkan dikomentari oleh Sharman Layer, bukan cuma idealisme, tapi etika pun tak ada lagi di Budiman Sujatmiko. Seharusnya keluar atau mundur dulu dari PDI Perjuangan baru dukung Prabowo Subianto. Di sini kumpulan tweet Budiman Sujatmiko pada tahun 2019. Ya, seperti ini. Bahkan dulu sering kali mengkritik dari Pak Prabowo Subianto, tetapi sekarang tiba-tiba mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Prabowo Budiman segera bentuk susunan relawan Prabu, pusat dan daerah. Nah, jangan-jangan di sini ada Prabowo Budiman, jangan-jangan Budiman Sujatmiko akan dijadikan cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi. Apalagi di sini juga sudah membentuk Prabowo Budiman. Wow, ada yang marah-marah sama saya, nggak usah fitnah Budiman Sujatmiko. Terima, Tuan Budiman tidak akan seperti itu. Lalu saya kasih screenshot ini dan dia pun terdiam dan mulai menghitung pakai kalkulator. Kita tunggu nanti debat. Di sini sejarah akan mengubah status orang ini dari seorang yang hebat menjadi seorang penjilat. Ya, di sini bahkan juga ada berita PDI umumkan sanksi Budiman Sujatmiko besok, mundur atau dipecat. Nah, pilihannya ada dua loh, mundur atau dipecat loh. Ini nggak main-main ya. Di sini akan disanksi tegas lah oleh PDI Perjuangan. Ya, di sini bahkan juga dari Ari Prasetyo, alasan Budiman Sujatmiko mengaku sedih jika dipecat PDIP buntut dukung Prabowo. Budiman Sujatmiko, politisi PDIP mengatakan kesiapannya untuk menerima sanksi dari partainya sebagai buntut dari deklarasi relawan Prabowo. Ya, semuanya memang ada resikonya ya. Ya, seperti itulah. Saya juga saat ini masih kaget ya ketika Bung Budiman Sujatmiko tiba-tiba mendeklarasikan Prabowo Budiman. Ya, semoga saja lah apapun itu pada Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan semoga saja berjalan dengan jujur dan adil.